1 Yohanes 4 ayat 11 sampai dengan 5 ayat 5. Mengawali ayat 11 terdapat kata agapetoi atau dear beloved, merupakan kata bentuk vokatif yang menandakan suatu paragraf baru dari perikop ini. Ide utama dari ayat ini, penulis hendak melakukan reafirmasi dari God's love, yang mana dibuka dengan kata egapesen atau kata hotheos egapesen hemas yang diterjemahkan God so loved us, menggunakan bentuk aorist aktif indikatif, menyatakan suatu tindakan mengasihi Allah yang terjadi di masa lampau. Sejak dahulu Allah telah mengasihi kita. Hal ini sebagai satu bentuk konsep yang mengundang logical result atau hasilnya, yang ditandai dengan kata opheilomen dan agapan. Keduanya menggunakan present aktif, yang mana kata opheilomen itu present aktif indikatif, itu menyatakan bahwa suatu bentuk keharusan secara terus-menerus, sedangkan kata agapan merupakan present aktif infinitif yang menyatakan suatu tujuan. Sehingga dapat diterjemahkan we ought to love one another. Jadi logical result dari Allah mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi satu sama lain. Dilanjutkan di ayat 12. Di sana kita dapat melihat kata theon, odeis, popeto, teleatai, atau diterjemahkan sebagai no one has ever seen God. Kata yang disorot dari sana adalah teleatai, itu menggunakan present middle indikatif, menyatakan suatu tindakan yang dilakukan untuk kepentingannya sendiri atau oleh dirinya sendiri. Konteks dari kata ini adalah tidak ada orang yang pernah melihat Allah dengan kemampuannya sendiri, dan itu merupakan suatu fakta. Namun penulis melanjutkan dengan kata conditional, bahwa ean aga pomen alelos atau if we love one another, hotheos and humin menei, dan atau kai he agape auto teteleio-mene estin en hemin, atau diterjemahkan and his love which has been perfected is in us. Penulis mau menyampaikan bahwa sebuah fakta bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, dan ini suatu fakta yang berlaku sampai saat ini. Namun penulis juga menyatakan suatu conditional sentence dengan present aktif subjunctif, di mana penulis mengatakan bahwa bila kita mengasihi satu sama lain, maka secara fakta Allah ada di dalam kita. Dan bukan hanya Allah saja, tetapi juga kasih-Nya yang terus-menerus disempurnakan menggunakan kata teteleio mene, yang menggunakan bentuk perfect middle indikatif, menyatakan bahwa kasih tersebut telah ada dan sementara terus disempurnakan, dan telah ada dan sampai saat ini pun terus-menerus disempurnakan. Bentuk perfect menyatakan bahwa kasih itu dari awal sudah sempurna. Namun keberadaan sempurna tersebut terus ada di dalam kita sampai saat ini. Kemudian penulis juga melanjutkan bahwa di ayat 13-14 penulis mau menyatakan bahwa inilah ciri-ciri bahwa Allah ada di dalam kita. Kata pembuka en toto menunjuk pada ciri-ciri yang akan disampaikan berikutnya. Kata ginos komen atau diterjemahkan sebagai we know
menggunakan present aktif indikatif yang menyatakan kita mengetahui secara terus-menerus atau mengetahuinya dengan pasti sebagai suatu fakta bahwa Allah tinggal di dalam kita. Kata menomen juga menggunakan present aktif indikatif yang menyatakan tinggal tetap secara terus-menerus. Maaf, sebelumnya saya revisi. Kata menomen di sini menyatakan bahwa kita tinggal di dalam Allah. Baru kemudian dikatakan kai autos en hemin, bahwa Allah juga tinggal di dalam kita. Kata menomen berlaku kepada dua frase di bawahnya. Kata berikutnya, oti ekto pneumatos auto dedoken humin, atau terjemahkan because atau that he has given us his spirit. Klausa ini merupakan klausa explanatory dengan ada conjunction oti untuk menjelaskan klausa sebelumnya. Kata dedoken atau he have given adalah kata kerja utama dengan bentuk perfect aktif indikatif yang menyatakan Allah telah memberikan bagian yang berasal dari rohnya sejak dulu dan terus ada sampai saat ini. Kata ekto pneumatos atau from his spirit, preposisi ek atau out of atau from yang mendahului to menyatakan bahwa apa yang diberikan bukan seluruh rohnya secara total atau berpindah, tetapi bagian yang berasal daripada rohnya. Saat Allah memberikan rohnya, hal tersebut lebih dari cukup dan bagian Allah tidak pernah kurang atau tidak pernah menjadi kurang. Ayat 14 ditulis kai hemeis telea meta kai martu romen. Kata kai menghubungkan klausa ini dengan klausa sebelumnya, di mana klausa ini menjadi bagian dari explanatory clause yang telah dimulai sebelumnya. Frasa hemeis telea meta atau we have seen atau witnessed by ourselves merupakan bagian pertama dari klausa ini yang menggunakan kata kerja telea meta dengan bentuk perfect middle indikatif yang menyatakan bahwa apa yang telah dilihatnya atau disaksikan sendiri, dialami sendiri di masa lampau berdampak sampai saat ini menjadi suatu dasar untuk kesaksian terus-menerus sampai saat ini. Sehingga kata kerja berikutnya, martu Roman atau we testify yang menggunakan bentuk present aktif indikatif menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan secara terus-menerus pada masa kini dalam konteks ini adalah terus-menerus bersaksi. Dan kesaksian tersebut tidak dapat terlepas atau merupakan dampak dari apa yang telah dilihat atau disaksikan sebelumnya di masa lampau. Kata oti sebagai explanatory conjunction melanjutkan dan menghubungkan klausa berikutnya dengan klausa sebelumnya. Dan klausa ini merupakan klausa explanatory dari klausa sebelumnya untuk menyatakan apa yang mereka lihat dan kesaksian apa yang mereka sampaikan saat ini. Kata Hopater atau the father merupakan subjek dari klausa ini, sedangkan frasa ton huion sotera to kosmo atau the son, a savior of the world merupakan objek dari klausa ini. Kata ares talke atau he has sent merupakan kata kerja utama yang menggunakan bentuk perfect aktif indikatif yang mengatakan bahwa tindakan Allah Bapa mengirim anak yaitu Yesus telah dilakukan pada masa lampau dan dampaknya yaitu karya Kristus yang dijelaskan dengan frasa sotera to kosmo merupakan dampak yang terus terasa atau berlangsung di mana Kristus sebagai juru selamat dunia.